Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Budianto pada channel BI Creator. Jadi pada video kali ini yang akan saya ulas dan bahas adalah informasi dan tips seputar cara praktis untuk pembuatan paspor teman-teman. Jadi di akhir tahun ini teman-teman ya, sedang ramai-ramainya teman-teman pastinya nikmatin waktu liburannya, baik waktu liburan sekolah maupun waktu liburan kerja. Ada yang ngambil cuti khusus di akhir tahun untuk liburan bareng keluarga, dan sampai ada yang mau liburan ke luar negeri. Nah, buat teman-teman yang mau bepergian ke luar negeri, pastinya tentunya membutuhkan yang namanya paspor ya teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan bagikan tips dan cara praktis untuk pembuatan paspor baru nih teman-teman. Nah, jadi untuk mempermudah sekarang udah ada aplikasi untuk pembuatan paspor ya teman-teman, yang dinamakan M-Paspor seperti yang teman-teman lihat di sini. Aplikasi M-Paspor ini bisa teman-teman download atau dapatkan melalui smartphone yang teman-teman gunakan, bisa dari Play Store di perangkat Android ataupun di Apple Store untuk perangkat iOS ya teman-teman. Jadi aplikasi M-Paspor dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI teman-teman. Di sini namanya M-Paspor, logonya ini ya teman-teman, bisa teman-teman akses di Play Store atau Apple Store. Dan informasi tentang aplikasi ini, M-Paspor digunakan untuk mendaftar permohonan paspor Indonesia baru atau penggantian. Nah, teman-teman bisa install aplikasinya. Selanjutnya setelah diinstal, loading, dan setelah berhasil kita tinggal buka aplikasinya ya teman-teman. M-Paspor ini dibuka, nanti kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini teman-teman. Izinkan M-Paspor mengirim notifikasi kepada Anda. Teman-teman verifikasi, berikan izinkan aja ya. Next nih teman-teman, kita masuk di halaman selamat datang di aplikasi M-Paspor untuk login email dan kata sandi. Berhubung pada video kali ini kita bagi tips untuk pembuatan paspor baru, teman-teman pastinya belum ada akun ya untuk di aplikasi M-Paspor ini. Jadi kita pilih ke menu yang di bawah ini teman-teman. Ada nama daftar akun. Kalau teman-teman belum memiliki akun, kemudian teman-teman pilih daftar akun, teman-teman akan dialihkan ke halaman registrasi pendaftaran akun. Isi informasi yang diminta teman-teman yang berbintang ini wajib diisi ya. Mulai dari nama lengkap, input tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian alamat email aktif, nomor handphone, selanjutnya buat sandi baru dan ketik ulang sandi baru. Verifikasi, saya setuju dengan syarat dan ketentuan, kemudian klik daftar. Nah, next biasanya teman-teman akan diminta untuk memverifikasi akun dengan mengirimkan kode OTP yang udah di-send by email teman-teman, di email yang udah teman-teman input tadi. Setelahnya teman-teman isi di sini ada 6 digit kode OTP, kemudian pilih aktivasi. Next ya teman-teman, setelah berhasil terregistrasi, biasanya teman-teman akan login di halaman aplikasi M-Paspor. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman pilih pengajuan permohonan teman-teman. Untuk pengajuan permohonan biasanya teman-teman ada diberikan dua pilihan. Pertama, permohonan paspor reguler, dan kedua, permohonan paspor percepatan. Saran saya teman-teman, kalau teman-teman udah mau segera menggunakan paspornya, sebaiknya teman-teman pilih opsional nomor 2, yaitu permohonan paspor percepatan. Dikarenakan apa teman-teman, untuk pembuatan paspor cukup tinggi nih teman-teman registrasinya. Jadi saya sempat menggunakan permohonan paspor reguler dan waktu tunggunya cukup lama teman-teman, lebih dari 1 bulan. Nah, saran teman-teman kalau emang mau cepat paspornya diproses, pilih opsional nomor 2 teman-teman, yaitu permohonan paspor percepatan. Nah, namun teman-teman kalau di mode memang pengajuan paspornya jauh-jauh hari atau santai, teman-teman bisa pilih opsional permohonan paspor reguler seperti yang saya udah coba teman-teman, yaitu permohonan paspor reguler. Kemudian next ya teman-teman, yang manapun pilihannya, permohonan paspor reguler atau permohonan paspor percepatan, kemudian teman-teman pilih salah satu, kemudian next ya.
Nah, selanjutnya ada informasi peringatan, silakan melakukan pengisian kuesioner, pastikan data dan jawaban yang Anda berikan benar. Pemberian keterangan yang tidak benar merupakan pelanggaran keimigrasian sebagaimana ketentuan pasal 126 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan akan mengakibatkan permohonan paspor Anda ditolak dan pembayaran tidak dapat dikembalikan. Kemudian teman-teman cukup pilih lanjutkan setelah baca informasi yang dijelaskan. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk mengisi beberapa data kuesioner untuk layanan permohonan. Ini saya pilih tadi paspor reguler ya. Kalau paspor percepatan otomatis yang saya terka atau saya gambarkan, teman-teman akan dikenakan biaya tambahan pastinya teman-teman. Namanya juga adalah percepatan ya teman-teman, karena teman-teman juga mungkin butuh urgent paspornya, jadi teman-teman bisa select nomor 2 opsionalnya tadi. Tapi kalau teman-teman di mode mode awal ya, tidak buru-buru, paspornya harus jadi, boleh pilih permohonan paspor reguler. Nah, kemudian di sini ada informasi yang teman-teman harus jawab, yaitu kuesioner permohonan teman-teman. Ada pertanyaan, untuk siapa permohonan paspor ini? Apakah untuk orang dewasa atau anak-anak kurang dari 17 tahun atau belum memiliki eKTP? Berhubung yang saya regis adalah saya pribadi, saya opsional pilih dewasa tentunya teman-teman. Next ya. Kemudian kita akan di input di halaman lokasi pengambilan paspor. Kantor imigrasi terdekat teman-teman terlacak. Nah, teman-teman cukup klik di sini untuk memilih lokasi pembuatan paspor. Akan tampil kotak pencarian lokasi untuk kantor terdekat teman-teman, khususnya kantor imigrasi ya. Next teman-teman, teman-teman cari di kotak lokasi untuk lokasi kantor imigrasi terdekat ataupun yang bisa mengurus paspor di kota teman-teman. Setelah teman-teman pakai lokasi saya saat ini, diklik nanti akan tampil opsional kantor imigrasi terdekat. Silakan teman-teman select atau pilih ya. Contohnya ini teman-teman, setelah saya input aktifkan layanan lokasi. Di sini ada beberapa kantor imigrasi yang terdekat di wilayah atau kota saya teman-teman. Ada beberapa opsional. Ada kantor imigrasi Palembang di Jalan Pangeran Ratu nomor 1 di sini kota Palembang. Ada juga bisa di Mall Pelayanan Publik Kota Palembang di Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari, Jakabaring Palembang. Karena yang paling dekat di lokasi wilayah saya adalah kantor imigrasi Palembang, jadi saya pilih ini nih teman-teman. Saya select, pilih kantor. Kemudian kalau teman-teman masih bingung untuk lokasinya, teman-teman bisa pantau dulu di pilihan lihat lokasi. Kalau udah oke dengan opsionalnya, silakan teman-teman pilih kantornya. Next ya teman-teman, akan dibalikkan ke halaman jenis paspor. Nah, setelah teman-teman select, di sini akan tampil kantor imigrasi Palembang, contoh yang saya select tadi. Dan di sini ada permintaan teman-teman untuk memilih jenis paspor apa yang ingin teman-teman buat. Biasanya ada 2 opsional teman-teman, yaitu paspor biasa dan paspor elektronik. Kalau untuk saat ini teman-teman udah ada paspor elektronik, jadi lebih update-nya ya, berupa nanti paspornya mirip tapi dia ada chip ID-nya teman-teman. Ada yang bilang untuk paspor baru, paspor elektronik itu bisa mempermudah kita saat ingin pengurusan paspor di bandara teman-teman. Bisa lebih cepat lah ya. Kalau paspor biasa kan harus ada waktu pengecekan dulu. Nah, yang jelas kan namanya update terbaru pasti lebih banyak kemudahan atau peningkatan fitur kecanggihannya ya teman-teman. Namun untuk fungsinya sendiri sih sama sebenarnya teman-teman. Dan otomatis karena banyaknya kemudahan dan kecanggihan, kalau teman-teman select atau pilih pembuatan paspor elektronik, biayanya juga lebih mahal tuh teman-teman. Kalau saya buat sendiri itu adalah paspor biasa. Untuk estimasi biaya terakhir saya buat itu ada di harga 350.000 teman-teman untuk paspor biasa, dan informasinya paspor elektronik ini bisa lebih mahal 300.000 dari paspor biasa. Kalau kemarin 350 untuk paspor biasa, untuk paspor elektronik ini bisa dibilang sekitar 650.000 ya teman-teman, kalau dengan ilustrasi penjelasan tadi. Nah, saya buat paspor biasa, jadi saya pilih aja paspor biasa. Kalau teman-teman ingin paspor elektronik, saya persilakan. Next ya teman-teman. Setelah saya pilih paspor yang ingin saya buat dan lokasi kantor imigrasinya juga udah tepat, saya pilih lanjutkan teman-teman.
Nah, di halaman selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi nama pemohon, yaitu nama yang ingin membuat paspor. Saya isi nama pribadi karena saya buat paspornya untuk pribadi ya. Kemudian saya masukkan informasi NIK KTP saya, teman-teman. Kemudian tanggal lahir dan jenis kelamin. Saya input datanya sesuai permintaan. Langkah selanjutnya diminta untuk mengisi pertanyaan, apakah Anda sudah pernah memiliki paspor? Karena ini adalah pembuatan paspor baru, memang saya belum punya, saya pilih belum nih teman-teman. Belum pernah memiliki paspor atau belum pernah mengajukan permohonan paspor. Nah, next ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada informasi yang tampil di sini. Apabila Anda sudah memiliki paspor atau sudah pernah mengajukan permohonan paspor pada kantor imigrasi, namun Anda memilih permohonan paspor baru, maka data Anda akan tertolak oleh sistem dan pembayaran yang telah masuk kas negara tidak dapat dikembalikan. Nah, ini sebuah notifikasi teman-teman. Jadi teman-teman kalau udah mengajukan, sebaiknya ditunggu teman-teman, jangan diregis lagi dan jangan bayar 2 kali atau double teman-teman. Bisa berakibat untuk pembayaran yang telah masuk kas negara tidak dapat dikembalikan. Seperti itu teman-teman, lebih kurang informasi yang disampaikan ya. Silakan menghubungi hotline atau datang langsung ke kantor imigrasi terdekat untuk informasi dan arahan lebih lanjut. Demikian teman-teman diinformasikan. Nah, setelah mengetahui ini, cukup klik lanjutkan ya teman-teman. Kemudian pertanyaan kuesioner selanjutnya, apakah tujuan Anda membuat paspor? Apakah wisata, umroh, haji, bekerja formal, dan lain sebagainya ada di sini. Opsionalnya teman-teman cukup pilih. Karena saya memang tujuannya untuk liburan, saya pilih wisata teman-teman. Selanjutnya akan diberi pertanyaan negara mana yang akan Anda tuju. Nah, kalau teman-teman sudah ada jawabannya, silakan diinput di sini. Atau kalau belum, seperti saya lebih memilih untuk mengisikan saya belum memiliki negara tujuan. Jadi, tujuannya membuat paspor dulu, teman-teman. Kemudian pilih lanjutkan. Ini ya, teman-teman, yang saya informasiin tadi, saya checklist saya belum memiliki negara tujuan. Kemudian saya pilih input lanjutkan. Nah, selanjutnya, teman-teman, kita akan diminta untuk mengisikan nomor telepon keluarga atau kerabat terdekat Anda di Indonesia yang dapat dihubungi. Saya isi nama kerabat teman-teman, nomor teleponnya, kemudian keterangan hubungan keluarga, bisa saudara, teman. Saya sarankan keluarga, saudara ya teman-teman, yang mungkin bisa serumah atau tidak serumah ya. Diinput aja datanya. Next, selanjutnya teman-teman, di sini ada layanan yang cocok untuk Anda adalah paspor baru. Anda perlu mengunggah kelengkapan dokumen berikut. Unggah dokumen hanya bisa berbentuk JPEG. Jadi kita akan diminta untuk mengupload atau mengunggah beberapa file pendukung teman-teman, yang untuk extensionnya adalah gambar berformat JPEG teman-teman. Nah, kita diminta untuk mengisi nama kembali, nama pemohon, tempat lahir pemohon ya, kota lahirnya, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, dan diminta untuk upload dokumen-dokumen yang tampil teman-teman. Bisa berupa eKTP seperti ini. Selanjutnya ada berbagai dokumen pelengkap lain teman-teman, seperti kartu keluarga. Kalau memang teman-teman ada filenya belum foto, tinggal pilih foto dokumen. Tapi kalau udah tersimpan di galeri, tinggal pilih unggah dokumen aja teman-teman. Jadi kita tinggal upload. Kalau mau lebih jelas sih, saya saranin foto dari foto kamera dulu teman-teman, di crop sesuai dokumennya, eKTP, kartu keluarga, akte kelahiran atau ijazah. Kemudian setelah di crop, simpan, dan tinggal kita unggah aja teman-teman, biar lebih jelas dan lebih rapi. Itu saran saya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau langsung tag atau ambil dari aplikasi ini juga boleh tuh. Kemudian tadi teman-teman, selain eKTP atau KTP elektronik, kita juga diminta untuk upload kartu keluarga teman-teman. Kemudian yang ketiga, bisa teman-teman pilih opsionalnya, bisa berupa akta kelahiran atau ijazah sekolah terakhir, akta perkawinan kalau buat yang udah nikah, atau buku nikah, atau surat baptis. Di sini bisa teman-teman pilih salah satu untuk dokumen ketiga ya. Setelahnya pilih lanjutkan. Nah, setelah terunggah semua teman-teman dan di select lanjutkan, kita akan dialihkan ke halaman untuk pengisian alamat sesuai KTP. Sebelum melanjutkan ke penyimpanan draft pemohon, harap melakukan pengisian data di bawah ini. Data yang wajib yang di bawah ini harus sesuai dengan keterangan pada KTP pemohon. Data yang menggunakan bintang wajib diisi.
Nah, ini udah ada judulnya, alamat sesuai KTP, kita isi sesuai KTP pastinya teman-teman. Tanggal dikeluarkan KTP, ini bukan tanggal lahir ya teman-teman, tanggal dikeluarkan KTP. Silakan teman-teman lihat di KTP biasanya ada tanggal yang menginformasikan KTP itu dikeluarkan atau dibuat ya teman-teman. Kemudian pilih kewarganegaraan, alamat sesuai KTP diinput, provinsi sesuai KTP juga, kabupaten atau kota sesuai KTP, kecamatan sesuai KTP juga, isi lengkap teman-temannya sesuai data KTP yang jelasnya. Oke, next teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat datanya akan diminta lengkap ya, sampai dengan kode pos sesuai KTP. Ini sebenarnya nggak ada bintangnya teman-teman, tapi kalau teman-teman tahu, lebih bagus diinput secara lengkap ya. Dan untuk selanjutnya ada namanya alamat sekarang atau alamat domisili. Kalau memang sama dengan KTP, teman-teman boleh checklist aja. Tapi kalau berbeda, silakan teman-teman input di sini. Seperti ini ya teman-teman. Karena KTP biasanya teman-teman mungkin ada yang pindah lokasi tinggal. Teman-teman cukup pilih isi kotak halaman kedua, yaitu alamat sekarang ini diinput. Tapi kalau memang sama persis sesuai KTP, teman-teman checklist aja, dia akan otomatis ya. Next teman-teman, diinput semua datanya untuk alamat sekarang. Setelah selesai, pilih lanjutkan ya. Kemudian kita akan diminta untuk mengisikan informasi keterangan pemohon teman-teman, berupa pekerjaan, nomor telepon, status sipil, kemudian ada juga nanti data keluarga lainnya. Kalau teman-teman udah bekerja, silakan dipilih pekerjaannya ya, baik swasta ataupun pegawai negeri dan lain sebagainya. Ada opsionalnya di sini teman-teman, tinggal diklik tanda panahnya aja. Input data nomor telepon 08, selanjutnya berapa-berapa diinput, status sipilnya apa, silakan dipilih nanti. Kemudian ada namanya data keluarga, keterangan ibu pemohon, seperti ini. Diisi lengkap juga teman-teman ya. Warganegaraan ibu, alamat ibu, kemudian keterangan ayah pemohon, opsional. Kalau udah diinput ibu, mau diinput lengkap dengan data ayah juga boleh. Diisi lengkap teman-teman seperti ini. Kemudian setelah selesai, kalau teman-teman udah memiliki pasangan atau udah menikah, jangan lupa input data pasangan pemohon juga nih teman-teman. Kalau memang masih single atau masih jomblo, cukup diabaikan aja karena ini tidak berbentuk bintang juga. Silakan pilih lanjutkan. Dan setelahnya teman-teman biasanya akan lanjut ke tahap selanjutnya secara otomatis di data draft pemohon. Kalau untuk saya pribadi, setelah saya input selesai itu, dia langsung login ke halaman awal seperti ini teman-teman, tapi datanya belum ada di sini. Data pemohon yang sudah terisi tidak akan terhapus dan akan tersimpan pada beranda seperti ini teman-teman. Nah, saya coba klik tanda panah ini lagi, ternyata dia meminta kita input data seperti di awal teman-teman. Karena saya penasaran, jadi saya logout dulu tadinya teman-teman setelah tampil ini, kemudian saya login kembali ke halaman awal, barulah nanti di beranda ada update data yang udah saya ajuin teman-teman seperti ini. Jadi udah ada data yang telah saya buat tadi, nama, kemudian jumlah pemohon 1 orang, tanggal kedatangan belum ada, jam kedatangan belum ada, masih statusnya draft nih teman-teman. Jadi saya klik aja ini yang udah ada, tidak perlu pengajuan permohonan lagi karena udah jadi permohonannya, tinggal kita lengkapin tanggal kehadiran kedatangan dan jam kedatangan. Kita klik ini ya teman-teman. Nah, ini akan tampil data pemohon 1, nama, nik, kemudian jenis kelamin, tujuan permohonan, jenis permohonan, kemudian jenis paspornya, kemudian saya pilih lanjutkan aja nih. Maka saya akan ditempatkan di halaman tanggal kedatangan. Saya tinggal pilih nih teman-teman. Dan saya amati lokasi kantor imigrasi yang saya select sama tadi, kantor imigrasi Palembang. Tinggal saya cek aja, pilih tanggal kedatangan. Atau kalau mau ganti lokasi kantor imigrasi juga di sini bisa teman-teman pilih ulang kantor imigrasi. Tapi di sini langkah yang harus kita lakukan adalah select tanggal kedatangan. Nah, nanti ada informasi seperti ini teman-teman yang menjelaskan kalender di mana tanggal kedatangan yang bisa kita hadiri teman-teman. Dengan informasi keterangan
Jika warna hijau muda ini kuotanya tersedia, tinggal kita select atau klik aja. Kalau warna orange, tanggal terpilih. Kalau udah kita select, atau kalau warna pink atau merah muda ini teman-teman bertanda tanggal yang di sini udah kuotanya penuh, berarti tidak bisa kita select. Berarti kita harus cari di bulan berikutnya teman-teman. Atau kalau yang warna putih, kuota belum dibuka seperti ini. Nah, tinggal teman-teman select aja tanggalnya, klik mungkin di bulan depannya, tinggal dipilih, akan berwarna orange dan oke aja tuh teman-teman. Tinggal tunggu nanti informasi selanjutnya. Tinggal kita lengkapin dokumen-dokumen fisiknya, print atau fotokopi KTP selembar, teman-teman tidak perlu digunting atau dipotong ya, KTP-nya print aja satu lembar ukuran KTP, tapi biarin ada di satu lembar HPS atau A4-nya teman-teman. Jadi seperti ini, kalau ini kertas A4 atau HPS, KTP-nya biasanya seukuran kecil di atas ini, biarin teman-teman, tidak usah digunting. Kemudian siapkan fotokopi atau printan akte kelahiran ya, kartu keluarga, sorry teman-teman. Jadi fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, kemudian akta kelahiran juga boleh difotokopi. Untuk teman-teman bisa dilengkapin dengan dokumen ijazah, atau kalau teman-teman yang udah kerja, saya saranin lengkapin juga dengan fotokopi kartu identitas. Bisa jadi juga dilengkapin dengan dokumen surat keterangan kerja teman-teman, biar waktu teman-teman datang ke kantor imigrasi saat wawancara itu sudah jelas data-datanya. Biasanya kalau udah jelas data-datanya, untuk pengurus di kantor imigrasi juga tidak terlalu banyak pertanyaan di wawancara teman-teman, karena dokumen teman-teman udah lengkap. Nah, kalau teman-teman memiliki dokumen yang lebih lengkap, lebih bagus dan bisa dilengkapin, silahkan dilengkapin ya teman-teman. Nah, next ya, kemudian teman-teman datang aja ke kantor imigrasi terdekat yang udah diselect tadi. Setelah teman-teman pilih tanggal yang tersedia, kemudian untuk informasi nanti di loket ataupun di kantor imigrasi, teman-teman akan menemukan papan-papan informasi seperti ini. Misalkan di sini loket verifikasi berkas dan penyerahan paspor. Di sini ada informasi juga persyaratan paspor baru, yaitu eKTP, kartu keluarga, nomor 3-nya opsional, akte kelahiran atau ijazah, buku nikah atau akta perkawinan yang memuat nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama orang tua. Nah, ini nomor 3 teman-teman bisa pilih salah satu ya, atau teman-teman boleh dilengkapin tuh teman-teman beberapa dokumen ini, biar dokumen teman-teman itu lebih detail. Jadi setelah masuk di tahap ini, nanti kita akan ambil yang namanya nomor antrian, kemudian memasukkan permohonan dokumen ya. Di sini nanti kita akan diberikan amplop dan tinggal kita masukin dokumen-dokumen fisik yang udah disyaratkan tadi teman-teman. Kalau dokumen kita lebih lengkap, nanti kita akan dipanggil oleh petugas untuk wawancara dan take foto teman-teman. Kalau lebih lengkap dokumennya, wawancaranya nggak banyak, nggak panjang teman-teman, karena data teman-teman jelas. Wawancara itu ditujukan untuk memastikan data teman-teman dan kebenaran dokumen. Jadi kalau dokumen teman-teman lengkap, apalagi dilengkapin dengan data ID karyawan atau ID pekerja teman-teman, dilengkapin dengan surat rekomendasi dari kantor, lebih mudah tuh teman-teman untuk pengajuan pembuatan paspornya. Kalau teman-teman untuk langkah selanjutnya yang saya informasiin tadi, setelah teman-teman datang ke kantor imigrasi, silakan teman-teman ambil yang namanya nomor antrian seperti ini teman-teman. Di kantor imigrasi ya, biasanya akan dapat nomor antrian dan informasiin teman-teman mau pengajuan, kemudian nanti dibantu biasanya teman-teman dari petugasnya, nanti diarahkan sampai dengan teman-teman mendapatkan amplop seperti ini yang diisi nama teman-teman, kemudian dimasukkan dokumen berkas-berkas fisik yang teman-teman bawa tadi. Nah, selanjutnya kita tinggal nunggu teman-teman di tempat tunggu ya, untuk dipanggil nomor antrian kita. Teman-teman nanti akan bertemu dengan petugas yang akan mewawancarai dan
mengambil foto teman-teman untuk paspornya jika teman-teman layak untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu pembuatan paspor. Nah, next ya teman-teman. Setelah selesai dari wawancara dan dinyatakan layak untuk pembuatan paspor, teman-teman biasanya akan difoto. Selain itu, teman-teman juga akan diminta memverifikasi sidik jari finger beberapa kali ya, untuk 10 jari baik kiri dan kanan. Dan selanjutnya teman-teman akan diberikan kwitansi lembar untuk pemohon seperti ini, yang menerangkan bukti pengantar pembayaran dari nama di billing, tanggal lahir, jenis permohonan seperti ini, baru jenis dokumen perjalanan paspor biasa yang 48 hari yang saya buat tadi teman-teman adalah paspor biasa. Selanjutnya nilai pembuatan paspor, karena saya pilih paspor biasa 48 halaman tadi adalah 350.000, tertera juga di sini. Ada juga informasi kode pemohon nantinya dicetak tanggal berapa dan nomor kode bayar teman-teman. Nanti kode bayar ini kita gunakan untuk pembayaran nilai ini teman-teman, untuk pembayaran pembuatan paspornya. Nah, di sini ada catatan ya teman-teman. Pertama, pembayaran paling lambat dalam 7 hari kerja pada bank atau pos persepsi. Nah, kalau di kantor imigrasi biasanya ada bank teman-teman. Ada ATM ya, sorry teman-teman, seperti yang di kantor imigrasi saya datang ini ada ATM, kalau tidak salah ATM BNI. Nah, setelah saya dapat kwitansi ini, saya juga bisa langsung melakukan pembayaran di ATM tersebut teman-teman dengan menginput kode bayarnya. Karena di sini sesuai catatan pembayaran itu paling lambat kita lakukan dalam 7 hari kerja pada bank atau pos persepsi ya. Kemudian poin nomor 2, pengambilan paspor 4 hari kerja setelah melakukan pembayaran. Setelah kita melakukan pembayaran, jangan lupa teman-teman simpan dokumen ini, kwitansi ini, kemudian simpan bukti bayarnya teman-teman. Karena 4 hari kerja biasanya paspornya udah bisa teman-teman ambil, atau teman-teman biasanya akan mendapatkan notifikasi. Bisa juga teman-teman cek di nomor telepon yang terdata atau di WhatsApp pembuatan paspornya yang resmi ya teman-teman. Poin nomor 3, apabila pemohon tidak datang kembali dalam 30 hari sejak tanggal permohonan dinyatakan batal. Di sini apabila teman-teman sudah melakukan pembuatan tapi tidak kembali dalam 30 hari sejak tanggal pemohonan dinyatakan batal teman-teman. Nah, untuk poin nomor 4, tanda terima ini harus dibawa bersama dengan tanda bukti pembayaran untuk mendapatkan paspor. Jadi kertas ini sangat penting nih teman-teman. Setelah lakukan pembayaran ini disimpan, jangan hilang, dan bukti pembayaran baik stroke dari ATM atau pos itu disimpan juga teman-teman untuk pengambilan paspornya. Kalau saya pembuatan paspor ini kalau tidak salah di hari Selasa teman-teman. Setelah hari Selasa berarti 4 hari, Rabu, Kamis, hari kerja, Jumat, dan di hari Senin teman-teman baru jadinya. Untuk petugas di kantor imigrasi juga menginformasikan setelah wawancara dan foto, setelah saya bayar itu diestimasi juga 4 hari kerja, dan informasinya juga hari Senin kemungkinan paling cepat jadi, dan benar hari Senin udah jadi teman-teman untuk paspornya dan udah bisa saya ambil dengan ketentuan ya teman-teman. Saat kita ingin ambil paspornya, di sini teman-teman lihat tadi ada informasi ya di spanduknya. Syarat pengambilan paspor Republik Indonesia, yang pertama bukti pengantar pembayaran dari petugas imigrasi yang dokumen kwitansi selebaran awal tadi teman-teman ya. Kemudian bukti pembayaran dari bank ya yang saya sebut, mungkin struk pembayaran dari ATM atau dari pos tadi. Kemudian bawa identitas diri EKTP pengambil. Kemudian nomor 4, surat kuasa jika pengambil berbeda kartu keluarga dengan pemohon. Dan nomor 5, kartu keluarga jika pengambil masih dalam satu kakak dengan pemohon. Nah, ini dokumen-dokumen yang perlu teman-teman lengkapin saat pengambilan paspornya nanti. Nah, itulah teman-teman beberapa hal seputar tips dan cara simple, cepat untuk pembuatan paspor. Karena sekarang udah gampang, mudah, bisa lewat aplikasi untuk upload dokumennya. Tinggal lagi nanti tetap harus ke kantor imigrasi terdekat untuk tahap-tahap terakhir teman-teman, yaitu wawancara, foto, dan pembayaran serta pengambilan paspor fisiknya. Nah, paspornya kalau udah jadi lebih kurang seperti ini nih teman-teman.
Ya, sampulnya sama ya rata-rata, tinggal isi di dalamnya nanti ada data diri kita dan nomor paspor kita, teman-teman. Nah, demikian teman-teman informasi seputar tips dan cara cepat atau mudah dalam pembuatan paspor. Semoga bermanfaat untuk teman-teman penonton semua. Silakan berkomentar yang positif di kolom komentar jika ada yang dibingungin atau butuh ditanyakan. Jika saya bisa jawab, saya akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman. Semoga membantu ya untuk tips video kali ini. Sekian dari saya. Salam dan selamat liburan teman-teman.